Oke, baik para siswa sekalian. Pertemuan pertama pada mata pelajaran matematika peminatan sudah dilewati, dan karena itu pada video kali ini saya buatkan khusus untuk kita membahas soal-soal latihan yang dimuat pada video pembelajaran untuk pertemuan pertama pada mata pelajaran matematika peminatan. Tetapi juga sekaligus di bagian akhir dari video ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para siswa pada saat mata pelajaran matematika peminatan yang pertama. Nah, karena itu kita akan membahas soal latihan yang diberikan pada pertemuan pertama. Di antaranya yang pertama, hitunglah nilai dari setiap bilangan berpangkat berikut ini. Nah, soal nomor 1, 2 pangkat 6. Nah, kalau kita menyelesaikan 2 pangkat 6, ini kan tetap kita berpatokan dari kita punya definisi bilangan berpangkat. Jadi kalau A pangkat N artinya A kita kalikan sebanyak N kali. Kalikan berulang. Ya. Jadi A yang ada pada perkalian berulang ini yaitu sebanyak N. Nah, karena itu kalau kita punya 2 pangkat 6 berarti kita akan mengalikan 2 berulang sebanyak pangkatnya yaitu 6. Berarti 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2. Lalu kita hitung 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64. Jadi 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 64. Oke, yang berikut 3 pangkat 4. Nah, masih sama dengan yang pertama polanya. Di sini tetap kita mengikuti 3 kita kalikan berulang sebanyak pangkat yaitu sebanyak 4 kali, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Jadi hasil dari 3 pangkat 4 yaitu sama dengan 81. Ya, soal yang berikut 3 pangkat minus 3. Nah, kalau untuk soal A dan B tadi pangkatnya positif, sekarang yang C pangkatnya negatif. Nah, kita kembali ke aturannya yaitu pangkat negatif sebelum dihitung kita harus mengubahnya dulu menjadi pangkat positif. Jadi dari kita punya aturan A pangkat negatif N, untuk dihitung kita ubah terlebih dahulu menjadi 1 per A pangkat N. Nah, A pangkat N di sini N-nya ini sudah menjadi positif. Jadi kalau misal saya punya A pangkat minus 3, berarti kita ubah ke positif menjadi 1 per A pangkat 3. Ya, itu berarti kalau kita punya 3 pangkat negatif 3, maka kita ubah menjadi 1 per 3 pangkat 3. Yang tadinya negatif 3 sudah berubah menjadi 3. Nah, dari sini baru kita sederhanakan, kita hitung 1 per, kita terapkan sifat pangkat positif, jadi 3 pangkat 3 artinya tetap 3 dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti sama dengan 1 per 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, berarti hasilnya 1 per 27. Nah, kita berpindah ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat sederhanakan. Nah, yang pertama 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 3. Nah, yang perlu diingat adalah soal ini kita kerjakan harus menggunakan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Jadi kita tinjau ulang sifat-sifat bilangan berpangkat yang sudah kalian catat. Nah, untuk soal yang ini kita tinggal sesuaikan saja melihat bentuknya.
itu mengikuti sifat yang pertama, kedua, tiga, empat, atau yang kelima. Nah, kalau kita lihat yang soal yang pertama, ini kan bentuknya perkalian dari dua bilangan berpangkat. Itu berarti dia lebih mengikuti bentuk nomor 1. Jadi kalau begitu berarti ingat bahwa untuk syarat nomor 1 dan 2 syaratnya adalah basis harus sama. Basis harus sama. Nah, itu berarti untuk soal A sebelum kita hitung kita harus cek dulu apakah basis sudah sama atau belum. Nah, kita cek bagian yang pertama basisnya 3, bagian kedua basisnya 3, berarti sudah sama. Karena sudah sama berarti kita bisa langsung menerapkan sifat yang pertama. Ya, sifat yang pertama bilang kalau A pangkat P kali A pangkat Q maka menjadi A pangkat P tambah Q. Artinya basisnya yang 3 itu tetap, sedangkan pangkatnya kita jumlahkan. Pangkat yang pertama kita lihat 4, pangkat yang kedua adalah 3. Jadi hasilnya menjadi 3 pangkat 7. Oke. Yang kedua, 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 2. Nah, karena di sini tadi dibilang sederhanakan, jadi sebenarnya kalau kalian kerja sampai di hasil 3 pangkat 7, ya, ini sudah benar, sudah bisa dibenarkan. Atau misalnya kalian mau cari hasil perpangkatan dari 3 pangkat 7, hasilnya berapapun ya tetap itu benar. Tapi karena kita diminta menyederhanakan, berarti cukup sampai di sini pun itu sudah benar. Nah, yang kedua, 2 pangkat 12 bagi 2 pangkat 2. Nah, soal yang kedua ini mengikuti sifat nomor 2 karena pembagian. Nah, sama tadi berarti kita harus cek basisnya juga harus sama. Nah, bagian yang pertama itu basisnya 2, bagian yang kedua basisnya 2, berarti sudah sama. Kita langsung terapkan sifatnya, berarti basisnya 2 tetap, pangkatnya kita kurangkan, berarti 12 kurang 2, berarti hasilnya 2 pangkat 10. Oke, yang ketiga, nah yang ketiga ini masih sifat bilangan berpangkat tetapi pangkat pecahan. Nah, tapi intinya sama, yaitu kita tetap melihat pada basis atau kita mengikuti bentuk pola dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, untuk soal yang C atau yang ketiga ini tetap kita lihat bentuknya mengikuti perkalian dua bilangan berpangkat, berarti mengikuti sifat nomor 1. Itu berarti tetap syaratnya harus kita cek basisnya sama atau belum. Nah, untuk bagian yang pertama basisnya A, bagian yang kedua juga basisnya A, artinya sudah sama. Berarti kalau kita kalikan basisnya tetap A karena basis tetap, lalu pangkatnya kita jumlahkan, berarti 3/5 tambah 2/3. Nah, perhatikan di pangkatnya ini adalah penjumlahan dua pecahan. Itu berarti kita bisa menghitungnya menggunakan cara perkalian silang. Jadi A basisnya A tetap, pangkatnya kita kali silang, berarti 3 kali dengan 3, 9 tambah 2 kita kalikan dengan 5, berarti 10 per penyebut kali penyebut 5 kali 3, berarti hasilnya 15. Sama dengan A pangkat 9 tambah 10 hasilnya 19 per penyebutnya 15. Jadi A pangkat 3/5 kali A pangkat 2/3 itu hasilnya A pangkat 19 per 15. Nah, soal yang keempat atau yang terakhir. Nah, bentuk ini adalah sebenarnya ada beberapa kombinasi sifat. Ya. Karena itu untuk yang bentuk ini sebenarnya kita pandang sebagai, ya, jadi kalau A pangkat 2 B pangkat 5 itu artinya ada kali di sini. Jadi ini artinya bisa kita baca sebagai A pangkat 2 kali B pangkat 5 dipangkatkan 4. Itu berarti kita bisa menerapkan sifat nomor 3. Nah,
Jadi sifat nomor 3 bilang kalau A kali B pangkat B berarti menjadi A pangkat B kali B pangkat B. Nah, sekarang kita pilihkan mana A dan mana B. Nah, A dan B itu kita pandang sebagai bilangan pertama dan bilangan kedua. Nah, karena bentuknya A pangkat 2 kali B pangkat 5, maka kita terapkan sifatnya, berarti yang A kita pandang sebagai A pangkat 2. Berarti kita tulis A pangkat 2, ya, sedangkan B-nya menjadi B pangkat 5 dan pangkat B yang di luar itu adalah 4. Ya, berarti karena A pangkat B berarti A-nya kita pandang tadi sebagai A pangkat 2 dipangkatkan 4 yang di luar, lalu kita kali B pangkat 5 dipangkatkan 4 juga. Karena di sini pangkat B, di sini juga pangkat B. Nah, sampai pada bagian ini masih kita terapkan lagi satu sifat, yaitu sifat yang kelima. Nah, sifat kelima bilang kalau A pangkat P dipangkatkan Q berarti A pangkat P kali Q. Jadi PQ ini artinya P kali Q. Artinya pangkat di dalam kali dengan pangkat di luar. Berarti yang pertama kita dapat A pangkat 2 kali 4, 8, dikali B pangkat 5 kali 4, 20. Ya, jadi A pangkat 2, B pangkat 5 dipangkatkan 4, hasilnya A pangkat 8 kali B pangkat 20. Oke, yang berikut. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa siswa dan belum sempat dijawab, jadi saya sekalian rangkum dalam video ini. Nah, misalnya ada siswa yang bertanya, saya mau tanya Pak, tadi yang Pak Guru jelaskan saya sangat mengerti, tapi ada satu yang saya kurang mengerti, yaitu bilangan dengan basis yang berbeda. Kita garis bawahi basis yang berbeda, ini yang menjadi poin pertanyaannya. Yang berikut ada lagi. Oke, Pak Guru tadi di materi yang saya lihat, Pak Guru belum memberi materi tentang dua basis yang berbeda. Oke, sama ya. Jadi poinnya tetap basis yang berbeda. Yang ketiga, Bapak kasih saya mau di bagian perpangkatan yang contohnya 2 dipangkat 2 dipangkat. Nanti sudah dapat hasilnya karena basisnya sama. Tapi kalau misalnya basisnya tidak sama, nih, bagaimana Pak? Oke, berarti baik siswa pertama, kedua, dan ketiga ini poin pertanyaannya sama, yaitu tentang bilangan berpangkat dengan basis berbeda atau tidak sama. Saya akan coba menjelaskan dan memberikan contoh cara menghitung operasi bilangan berpangkat dengan basis yang tidak sama atau belum sama. Nah, contoh misalnya 2 pangkat 4 dikali 8 pangkat 3. Nah, memang untuk sifat bilangan berpangkat, prinsip yang harus kita ingat adalah bahwa dua bilangan berpangkat bisa dikalikan jika basisnya sudah sama. Itu berarti implikasinya adalah bahwa kalau basisnya belum sama berarti tugas kita bertambah. Yaitu kita harus menyamakan dulu basisnya. Nah, ini kan perkalian dua bilangan berpangkat. Itu berarti tadi syaratnya basis harus sama. Makanya langkah pertama kita cek. Nah, ini basis pertama 2, basis kedua 8. Nah, belum sama. Itu berarti tugas kita adalah menyamakan dulu basisnya. Nah, cara menyamakannya seperti apa? Nah, kalau ada dua basis seperti ini, maka kita harus menyederhanakan ke dalam basis yang paling sederhana. Jadi, di sini yang paling sederhana adalah 2. Itu berarti 8 ini harus kita sederhanakan mengikuti basis 2. Nah, caranya seperti apa? Kita tulis ini 2 pangkat 4 tetap. Nah, yang mau kita lebur adalah 8. Nah, karena kita tujuannya basisnya harus sama, artinya kalau kita punya di sini sudah basis 2, maka yang berikut harus kita ubah menjadi basis 2. Nah, karena itu 8 harus kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Ya, karena kita tujuannya menyamakan menjadi basis 2. Nah, itu berarti 8 kita ubah menjadi berapa? Pangkat berapa? Ya, atau karena ini 2 ya, kita tujuannya 2, maka kita harus ubah 8 menjadi 2 pangkat sesuatu. Nah, sesuatu itu yang harus kita cari. Nah, ternyata 8 itu adalah bentuk dari 2 pangkat 3. Ya. Itu berarti 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3, lalu ada pangkat 3-nya lagi di luar, kita tulisin ya. Itu berarti sama dengan 2 pangkat 4 tetap
kali. Nah, ini kita terapkan sifat tadi. Ya, sifat nomor 5 kalau tidak salah. Jadi kalau ada pangkat di dalam dan di luar, berarti pangkatnya harus dikalikan. Jadi berarti hasilnya 2 pangkat 9. Ya. Nah, itu berarti dari sini baru kita tinjau ulang. Ini basis 2, ini basis 2. Oh, ternyata sudah sama. Baru kita hitung. Berarti hasilnya adalah 2, tetap pangkatnya kita jumlahkan karena dikalikan. Jadi hasilnya 2 pangkat 13. Oke. Nah, contoh yang lain. Misalnya 3 pangkat 10 bagi 27 pangkat 3. Nah, sama. Alur kerjanya tetap sama. Kita harus meninjau basisnya. Kalau belum sama seperti ini juga, berarti kita harus samakan dulu mengikuti basis yang sederhana. Nah, karena di sini sederhananya 3, otomatis kita akan mengubah 27, basis 27 menjadi basis 3. Mengikuti pola nomor pertama di atas. 3 pangkat 10-nya kita tulis, bagi 27-nya kita ubah menjadi 3 pangkat sesuatu. Nah, sesuatu itu berapa yang harus kita cari? Nah, oh berarti 27 itu ternyata hasil dari 3 pangkat 3. Ya. Baru ada lagi pangkat 3 di luar, kita tulis di sini. Oke. Nah, selanjutnya sama dengan yang di atas, berarti 3 pangkat 10 tetap bagi 3 pangkat, nah ini dikalikan juga 9. Nah, sampai di sini kita tinjau ulang basisnya, ini 3, ini 3. Oh, karena sudah sama berarti kita langsung terapkan sifat bilangan berpangkat. Karena dibagi maka pangkatnya kita kurangi. 10 kurang 9, 3 pangkat, 10 kurang 9, 1. Nah, pangkat 1 itu yang tidak perlu ditulis. Berarti hasilnya adalah 3. Oke, saya kira sekian untuk pembahasan soal-soal latihan dan juga beberapa contoh ya terkait dengan cara menghitung operasi bilangan berpangkat dengan basis yang tidak sama. Jadi intinya adalah kalau basis belum sama, maka tugas kita adalah menyamakan dulu basisnya dengan cara menyederhanakan basis yang lain sehingga sama dengan basis yang satunya. Oke. Jadi kalau 2 dan 8, oh berarti 8-nya kita ubah menjadi basis 2, mengikuti ini supaya sama. Dan seterusnya, kalau ini 3, ini 27, ya 27-nya kita ubah menjadi basis 3, mengikuti yang di depan. Oke. Nah, dengan demikian saya kira untuk ketiga pertanyaan ini sudah terjawab. Dan saya kira semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami terkait dengan materi, definisi, dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, sekian video kali ini dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya.